memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Manis kau dengar Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi
kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi Engkau Bapa. Syukur dan terima kasih buat kasih setiamu, rahmatmu, kemurahanmu yang takkan pernah habis melimpah dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami Bapa, kasih setiamu senantiasa nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlebih pada sore ini Bapa, Engkau berikan kami kesempatan Bapa untuk kami boleh datang beribadah kepada Engkau Bapa. Biarlah Bapa kami senantiasa dalam puji-pujian senantiasa boleh memuji dan membesarkan Engkau di atas segala perkara Bapa. Dan biarlah puji-pujian ini Bapa senantiasa juga menyenangkan akan hatimu. Biarlah Bapa Engkau berkati kami semuanya di tempat ini. Ibadah ini dimulai Bapa dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Darah Yesus tutup bungkus ibadah ini Bapa. Dan biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada sore hari ini. Baik WL, pemain musik, singer, multimedia, terima tamu, kolektan Bapa. Biarlah Bapa Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Engkau urapi kami semuanya Bapa di tempat yang maha tinggi Bapa. Biarlah kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan kebesaran akan nama-Mu. Dalam pemberitaan akan firman-Mu Bapa, Engkau urapi akan hamba-Mu. Biarlah Bapa Engkau sendiri yang berbicara pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa dari Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk. Dia Tuhan yang senantiasa menolong dalam hidup kita. Setiap perjalanan kita, kasih setia Tuhan senantiasa mengiringi hidup kita. Kita akan pujikan penolong yang setia. Aku
ini kita bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan, karenalah Dia Raja kita, Dia yang senantiasa menolong hidup kita. Katakan tiada yang mustahil.
akan pujikan pujian. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Dan persembahan boleh dijalankan. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Syukur-syukur terima kasih Bapa. Jikalau pada sore ini kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu di atas segala perkara. Engkau sungguh baik Bapa, teramat baik dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Engkau. Terlebih pada sore ini Engkau berikan kami kesempatan Bapa, untuk kami anak-anak-Mu memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Biar Engkau berkati anak-anak-Mu yang telah memberikan Bapa. Berkat jasmani dan rohani senantiasa Engkau limpahkan. Kasih setiamu Bapa senantiasa mengiringi kehidupan anak-anak-Mu. Juga hamba-Mu Bapa yang sebagai petugas kolektan, Kau berkati hamba-Mu. Kasih setiamu, rahmat-Mu juga senantiasa melimpah atas kehidupannya. Rahmat-Mu Bapa senantiasa Engkau curahkan. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima akan firman Tuhan. Satu perkara, kita mempunyai Tuhan yang selalu dan selalu menolong kita. Apapun keadaan kita, apapun yang kita hadapi, Dia akan tetap selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
perlindungan-Mu, penyertaan buat setiap kami Bapa. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus saat ini kami boleh datang kepadamu dengan segenap kerinduan hati kami Bapa. Terima kasih jikalau kami masih Engkau berikan kesempatan untuk kami boleh melayani Engkau saat ini Tuhan. Terima kasih buat kami boleh bersekutu dengan-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat segala kebaikan yang Engkau telah berikan buat setiap kami Tuhan. Bapa di surga, biar setiap puji-pujian telah kami naikkan Bapa, boleh menjadi korban syukur kami, boleh menjadi korban persembahan kami di hadapan-Mu Bapa, dan boleh menyenangkan hati-Mu. Engkau berkati anak-Mu yang memimpin pujian Tuhan, biar senantiasa Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi untuk kemuliaan-Mu. Berkati segala usaha pekerjaan mata pencariannya, Engkau berkati pelayanannya, keluarganya Tuhan, Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Biar senantiasa melalui keluarga ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa sebentar kami rindu untuk kami boleh menerima firman-Mu. Kami tahu kalau firman-Mu adalah hidup bagi setiap kami Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa firman itu adalah berasal daripada Engkau sendiri. Biarlah Tuhan Kau memberkati anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berikan urapan dari tempat yang maha tinggi. Biarlah Tuhan Engkau boleh menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu buat setiap kami Bapa. Supaya setiap kami Tuhan, kami boleh dibentuk, kami boleh disesuaikan seperti apa yang menjadi Engkau mau dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus berikan kami kerendahan hati untuk kami boleh menerima firman-Mu, untuk kami boleh ditegur, kami boleh dibentuk, kami boleh dikoreksi Tuhan. Barangkali ada kesalahan kami Tuhan, biarlah melalui firman-Mu Tuhan kami boleh diperbaharui. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin masih ada tempat ini Tuhan. Kami bersatu hati, kami ikat, patahkan, hancurkan, dan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang akan melingkupi setiap kami dan tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk menerima firman-Mu, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ketemu kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kami merasakan hadirat Tuhan selalu ada. Kalau saya melihat tema firman Tuhan sore hari ini, dengan puji-pujian yang Susana sampaikan, saya tidak pernah tahu bahwa siapa MC-nya, siapa yang pimpin pujian, siapa yang lagu-lagu apa. Tapi kalau saya dengar seluruh dari pertama sampai akhir lagu tadi, itu adalah judul firman Tuhan sore hari ini. Karena firman Tuhan pada saat ini yang Tuhan suruh saya sampaikan, Tuhan kasih tahu waktu minggu pertama, waktu ada nubuatan. Itu Roh Kudus berbicara. Tema firman Tuhan minggu ketiga ini, saya cuma katakan iya Tuhan. Saya dengar puji-pujian sepanjang tadi pujian. Saya terus terang, saya jatuh air mata, saya katakan Tuhan yang tahu persis kebutuhan sidang jemaat. Tema firman Tuhan sore hari ini, jangan khawatir. Saya boleh lihat sepanjang pujian dari pertama sampai akhir. Di mana pertolongan Tuhan kita harus kuat, kita tetap bersuka di dalam Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan, lagu yang tadi dikatakan burung pipit pun Tuhan pelihara. Apalagi kita. Yaitu tema firman Tuhan sore hari ini. Jangan khawatir, saya katakan Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan yang lebih tahu kebutuhan sidang jemaat. Untuk itu saudara sekalian masih jemput kami bangkit berdiri semua. Dan kami dapatkan ayat itu dalam Filipi pasal 4. Ayat yang ke-6. Sama-sama kami baca. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara sekalian, kalau Tuhan berikan kepada kita ayat ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan mau, Tuhan saudara sekalian, untuk di dalam kehidupan kita ini kekhawatiran hilang dari kehidupan kita. Karena
Tuhan tahu persis apa yang kita akan hadapi sebentar di hadapan kita. Kita nggak tahu, saudara sekalian. Tapi Tuhan yang tahu apa keberadaan kita dan bagaimana, saudara sekalian, kehidupan kita ini. Maka itu Tuhan katakan jangan hendaknya kamu khawatir. Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Amin. Amin. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tuhan sudah tahu itu. Maka sebab itu Tuhan katakan kepada kita jangan khawatir. Walaupun seizin Tuhan kita masuk dalam masa yang sukar. Kita tahu pujian tadi mengatakan burung di udara kok Tuhan pelihara. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh kalau bukan kehendak Tuhan. Nah karena Tuhan tahu itu sebab itu Tuhan katakan ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir itu kapan saudara sekalian? Ini yang kita jalani sekarang. Kita boleh lihat keadaan di sekitar kita. Keadaan ekonomi, keadaan sakit penyakit, bencana alam sana sini yang cukup mengerikan saudara sekalian. Tapi kalau ayat mas kita mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dan saudara sekalian, di sini firman Allah mau membawa kehidupan kita. Walaupun kehidupan kita ini masuk dalam masa yang sukar. Seperti sekarang ini saya katakan orang baru berteriak apa? Keadaan ekonomi gimana? Semua mahal ini sana dan segala macam dan segala macam. Tuhan katakan tidak usah khawatir. Burung di udara kok Tuhan pelihara kok kita enggak. Kita yang saya pegang selalu. Nafas Allah ada di dalam kehidupan kita. Pernah ada orang katakan sama saya. Iya tante memang burung di udara dipelihara. 2-3 butir padi saja dia sudah makan kenyang. Tapi kita loh 3 kali sehari. Sudah, apapun juga firman Tuhan katakan ayat emas kita. Nyatakan dalam hal seginian kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Nah untuk itu apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi saudara sekalian. Biar kita tahu bersyukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, saudara ingat nubuatan minggu kemarin, minggu pertama, saudara sekalian. Di mana Tuhan katakan aku sedih. Aku sedih. Kenapa saudara sekalian? Karena di dalam nubuatan kemarin itu, minggu pertama itu, dikatakan apa? Ada orang jualan, disertai dengan penglihatan ya saudara sekalian. Jadi nubuatan itu didukung dengan penglihatan untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan yang berbicara kepada kita. Nah, orang jualan, sibuk jualan-jualan. Tuhan katakan, aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi mereka tidak melihat aku, kata Tuhan. Karena apa? Sibuk. Sibuk menjual, sibuk. Saudara sekalian. Dan di situ ada anak-anak kecil. Mereka lihat Tuhan jalan. Mereka ikut sama Tuhan. Karena apa? Ada satu kemuliaan Allah. Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Mereka lihat, mereka ikut. Kata anak-anak kecil itu katakan, loh kok ini lain ya. Anak-anak kecil itu bisa lihat Tuhan jalan di antara mereka. Tapi orang yang jualan situ enggak. Apa artinya saudara sekalian? Yang Tuhan lihat di dalam kehidupan kita apa? Keseharian kita ini loh. Sibuk saudara sekalian. Lupa. Mungkin ya, saya tahu kita semua pagi-pagi bangun doa. Tuhan hari ini habis kita serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Tapi waktu menjalani hari itu, fakta yang mengatakan di dalam kehidupan kita masing-masing, lupa bilang Tuhan itu ada loh di depan kita. Apapun yang saya alami hari ini Tuhan ada, enggak. Sibuk terus. Sampai Tuhan katakan, anak-anak kecil ini mereka bisa bertumbuh karena mereka mengikut Tuhan dengan hati yang polos. Mereka itu tulus, anak-anak kecil. Saudara sekalian, kita harus berhati-hati. Jangan ayat itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang terdahulu jadi terkemudian. Yang terkemudian anak kecil ini jadi terdahulu. Kenapa? Mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita
Karena pikiran banyak sekali. Sampai itu ayat Mas tadi mengatakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, saudara sekalian. Jadi dalam keadaan-keadaan itu, saudara sekalian, jangan kita mau khawatir. Jangan kita mau seperti ya dalam orang jualan-jualan itu saya tahu. Mereka berusaha sekuat mungkin untuk bisa mengadakan apa yang mereka butuhkan. Perkara-perkara jasmani. Mungkin kita di gereja saat ini sudah kita lepas semua. Tapi kalau kita sudah pulang ke rumah, melihat kekurangan ini, kekurangan itu, kurang ini, begini dan begitu, kebutuhan ini dan itu, mulai kekhawatiran itu ada dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 55 ayat 6, apa dia katakan? Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Amin. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama dia dekat. Nah ini saudara sekalian, biarlah di dalam kehidupan kita, keseharian kita, menghadapi dunia dengan segala situasi yang ada, kesukaran, segala macam perkara, saudara sekalian, cari Tuhan. Kita mencari Tuhan, dahulukanlah Tuhan di hadapan kita. Seperti nyanyian tadi mengatakan, Tuhan penolongku. Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan menjadi jawaban di dalam doa kita. Tinggal bagaimana kita mau atau enggak. Mau minta Tuhan bersama dengan kita atau enggak. Saudara sekalian, biarlah di dalam keseharian kita, saya katakan memang kadang uang sekarang sulit benar. Susah ini, susah itu, susah ini dan itu. Mana anak-anak butuhkan ini, butuhan itu di sekolah. Menjadi satu beban buat kami sebagai orang tua. Tetapi kita harus pegang firman Tuhan. Tempatkan Yesus di dalam kehidupan kita. Di dalam keberadaan kita. Apapun yang kita hadapi. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, keseharian kita. Tempatkan Yesus. Tuhan, Engkau bersama denganku. Kita dengar firman Tuhan minggu kemarin, bagaimana cara Tuhan membimbing dan menuntun kita dan memelihara kita. Tinggal bagaimana kita, saudara sekalian, mau melakukan firman Tuhan atau tidak. Apa yang Tuhan mau untuk hari-hari ini, saudara sekalian. Untuk kehidupan kita ini mau lebih demi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau tidak, saudara sekalian, maka kita akan hanyut di dalam kekhawatiran kita, kebimbangan kita, saudara sekalian. Coba kita baca ayatnya, Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Amin. Amin, saudara sekalian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Gak ada. Biar dia dokter spesialis apa, gak dapat, gak bisa. Sehasta tidak panjang loh. Firman Allah menjelaskan kepada kita siapa dalam keadaan kekhawatiran itu bisa menambah di dalam kehidupan, menambah seharta saja pada jalan hidupnya. Saudara sekalian, justru karena kekhawatiran banyak orang lebih parah hidupnya. Kekhawatiran akibatnya apa? Stres. Habis stres dapat apa lagi? Stroke. Habis stroke apa? Stop. Ini. Sebab itu saudara sekalian, sebelum itu Tuhan sudah tahu keadaan manusia itu bagaimana. Ini. Karena kekhawatiran itu selalu ada. Tidak ada deh orang biar mungkin dia jutawan, dia hartawan, dia apa. Kekhawatiran itu selalu ada. Entah dia orang kaya, entah dia orang miskin. Kekhawatiran itu selalu ada. Saudara sekalian. Tapi kalau kehidupan kita ini tahu ayat ini mengatakan siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Tidak ada. Saudara sekalian. Nah untuk itu Tuhan dalam penglihatan itu saudara sekalian. Tuhan katakan aku sedih. Aku sedih. Ini. Ya, jangan sampai karena perbuatan kita, karena kekhawatiran kita, kita menyedihkan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan.
tanpa kita sadari dalam kehidupan ini. Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita apa? Semua serahkan kepada Tuhan. Saya katakan, bukan kita duduk 24 jam berdoa terus, enggak. Kita butuh kerja, kita butuh ini dan itu. Tapi ini loh di dalam kehidupan kita, hati kita jangan diisi dengan kekhawatiran. Biarlah hati kita ini diisi oleh firman Tuhan yang selalu berbicara dalam kehidupan kita. Untuk apa? Memberikan kepada kita kekuatan. Karena firman Allah, Yohanes katakan, firman Allah adalah Allah sendiri. Nah, biar itu menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita, di dalam langkah-langkah kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Biarlah firman Tuhan tetap menuntun kehidupan kita. Dan saya tahu, kalau firman Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, jangan khawatir, jangan takut. Ini, kenapa? Tuhan ada bersama dengan kita. Sebab itu Tuhan mau di dalam kehidupan kita, ayat yang sudah lazim buat kita, 1 Petrus 5 ayat 7, apa dia katakan? 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Mari saudara sekalian, ayat ini katakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Pemeliharaan Tuhan bukan cuma satu toh, tidak. Kehidupan kita setiap hari. Pekerjaan kita setiap hari, usaha kita setiap hari, serahkan kepada Tuhan kekhawatiran kita. Saudara sekalian, sering, oh iya ya, toko-toko katakan, iya ya, sepi pembeli. Orang di pasar pun bilang, sepi pembeli, uang susah, begini dan begitu. Saudara sekalian, ayat ini memberikan kepada kita kekuatan apa? Serahkanlah kepada Tuhan segala kekhawatiranmu. Saudara, karena apa dia katakan? Ia yang memelihara kamu. Nah, untuk itu, saudara sekalian, kuncinya ada. Kuncinya apa? Kalau kita keluar rumah mau kerja, dalam nama Yesus saya bekerja Tuhan. Berkati saya hari ini dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat saya. Kita akan melihat pemeliharaan Tuhan, saudara sekalian. Kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita tidak jalan sendiri. Dia katakan pemeliharaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan bersama dengan kita. Nah, saudara sekalian, kalau kemuliaan Tuhan itu ada bersama kita, saudara sekalian, ada sukacita. Karena kalau kita mau pakai seperti saya katakan dalam penglihatan, dalam nubuatan kemarin, minggu pertama itu. Bekerja, menjual, berusaha dengan sekuat tenaga. Dan memang dikatakan di situ mereka bekerja untuk segala usaha mereka untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Sampai Tuhan katakan mereka tidak melihat aku di depan mereka. Aku sedih. Nah, saudara-saudara sekalian, sering karena kepikiran kita, karena kekhawatiran kita tidak memperhatikan bahwa firman Tuhan itu ada bersama dengan kita. Untuk apa? Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Kita lupa menyerahkan Tuhan. Masalahku ini hari ini Tuhan. Tuhan hari ini sepi Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau lihat bagaimana kita mau atau enggak. Mau menyerahkan kepada Tuhan atau tidak. Atau kita seperti dalam penglihatan dengan nubuatan itu. Berusaha sendiri sekuat tenaga. Tuhan marah loh. Coba kita baca ayatnya di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Amin. Saudara sekalian jelas ayat ini. Dia katakan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara sekalian, ayat ini tiba-tiba saya dapat malam itu waktu sementara saya menyelidik. Saya bilang Tuhan, kasihan saya katakan, kasihani sidang jemaatmu.
berusaha mau keluar dari masalah yang mereka hadapi. Dengan sekuat tenaga mau berusaha supaya kekurangan-kekurangan yang ada itu tertutupi. Begitu saya buka Alkitab, mata saya tertuju kepada ayat ini, Yeremia 17 ayat 5. Saya kaget. Tuhan ampun, langsung saya bilang Tuhan ampun Tuhan. Ini sering dalam kehidupan kita tanpa kita sadari ada kutuk di atas kita. Karena dia katakan di sini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini, itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa sangkali dalam kehidupan kita. Kita tidak sadari bahwa kutuk yang ada di atas saya. Karena ini merasa mampu, merasa kuat untuk menghadapi segala problema masalah keuangan dalam kehidupan kita. Benar enggak? Kita berusaha sekuat tenaga. Apa jalannya ini, apa jalannya itu. Sampai Tuhan katakan anak-anak kecil ini bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Mereka polos, mereka jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita ya namanya orang tua, orang yang punya anak, punya keluarga. Memang kita berdoa. Saat kita berdoa, saya katakan pikiran ini jalan. Habis saya ibadah mau kemana yo? Habis saya berdoain mau kemana yo? Untuk saya bisa atasi masalah saya. Tuhan enggak mau, beda dengan anak-anak. Anak-anak kecil itu Tuhan katakan mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Mereka jujur, mereka polos di hadapan Tuhan. Tidak ada pikirannya. Nah Tuhan mau kehidupan kita seperti anak-anak ini, saudara sekalian. Melepaskan segala kekhawatiran dalam kehidupan kita. Saudara katakan, iya memang tante gampang, ngomongnya gampang, prakteknya itu loh gimana. Ya justru Tuhan mau dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, prakteknya itu loh dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, lepaskan. Memang sering kita sudah doa, iblis tahu. Sebenarnya itu iblis lebih pintar dari kita. Saat kita berdoa kita nangis ke Tuhan. Masalahku saya serahkan semua kepada Tuhan. Begini dan begini-begini. Amin. Setelah itu kita duduk. Ngomong di telinga. Loh masalahmu besar loh. Kau butuh ini, bu itu. Anakmu butuh ini dan itu. Akhirnya muncul lagi kekhawatiran dalam kehidupan kita. Saya ajar saudara. Kalau itu datang dalam kehidupan kita. Kita harus bertindak. Kita punya iman, kita percaya kepada Tuhan. Tidak, saya punya Tuhan yang berkuasa. Saya punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong saya. Untuk mengatasi itu, kita memuji Tuhan. Karena Mazmur mengatakan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Nyanyi, tidak usah banter-banter, tidak usah kuat-kuat. Kita menyanyi memuji Tuhan. Di situ, tanpa kita sadari, kita merasakan jamahan Allah di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara-saudara kalian, firman Tuhan ini katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan saudara sekalian. Atau mungkin kita sementara ibadah, kita pikir, oh iya yo, sebentar saya ke si A atau si B, pasti dia bisa tolong. Saudara lupa, kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Kita miliki dia loh. Kenapa sih kita berharap kepada manusia? Saudara sekalian. Tapi kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Karena ayatnya dikatakan, sekali lagi saya baca, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripadaku. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Sampai dalam penglihatan dan nubuatan Tuhan katakan, hati mereka tidak melihat aku di depan mereka. Aku berjalan di depan mereka, mereka tidak lihat. Sering itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita lupa firman Tuhan yang kita pernah baca. Saudara sekalian. Tapi yang kita pikirkan apa? Kekhawatiran. Tuhan mau serahkan kepada Tuhan, saudara sekalian. Karena kita ayat minggu kemarin ada ayat ini. Matius 11 ayat 28 apa dia katakan? Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Amin. Saudara sekalian, ini minggu lalu ayat ini ada keluar. Jadi Tuhan tahu persis kebutuhan kita sidang jemaat. Yang Pak Gembala katakan ini undangan daripada Tuhan. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Tidak pandang bulu, tidak pikir si A, si B, tidak. Dia katakan, sekali lagi saya baca, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku, kata Tuhan, akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, tinggal saya katakan, tinggal dari kita gimana langkah kita. Mau kepada Tuhan atau enggak. Mau dari kepada Tuhan atau enggak, saudara sekalian. Dia katakan di sini, semua yang letih lesu berbeban berat, aku, kata Tuhan, berikan kelegaan. Tuhan tahu loh kemampuan kita. Ada ayat mengatakan dalam Korintus, saya katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu sendiri. Tetapi dia akan memberikan kepada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini. Nah, Tuhan tahu kemampuan kita sampai di mana. Nah, itu saudara sekalian, kalau kita merasa beban itu berat, kita datang kepada Tuhan. Ini Tuhan masalahku. Mungkin orang kiri kanan kita tidak tahu. Dia sebagai suami, istri tidak tahu masalahnya. Dia sebagai istri, suami tidak tahu, anak-anak tidak tahu. Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, ayat ini akan nyata di dalam kehidupan kita. Kelegaan, damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, kalau saya katakan damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita tidak akan rasakan masalah itu dalam kehidupan kita. Lewat sehari, puji Tuhan, sudah bisa sehari sudah lewat, saya boleh merasakan ketenangan daripada Tuhan. Karena apa? Kita mau menyerahkan kepada Tuhan, saudara sekalian. Karena ada ayat di Mazmur 30 ayat 5, apa dia katakan? Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin. Amin. Dia katakan apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ini serahkan kepada Tuhan. Saudara sekalian, jangan kita tahan-tahan. Kalau kita tahan-tahan itu masalah kita, kekhawatiran kita. Saya katakan tadi, lama-lama stres. Orang kalau stres tidak menentu pikirannya. Ya ini salah, ya itu salah, melangkah salah, semua salah. Saudara sekalian, jangan itu terjadi. Karena Tuhan tahu kemampuan kita sampai di mana. Seperti dia katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kalau Tuhan yang bertindak, semuanya beres. Ini saudara sekalian. Kalau kita bertindak sendiri, gagal. Ayat itu yang mengatakan tadi, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan itu jadi saudara sekalian. Apa yang kita rencanakan tidak kita dapatkan, saudara sekalian. Bahkan kutuk ada di atas kita. Mau enggak? Percuma kan? Kita serahkan kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang bertindak, semuanya beres. Memang kebanyakan orang sekarang, apa dia katakan? Toko sepi. Ini sepi, itu sepi. Saudara sekalian, boleh sepi di mana-mana. Tapi kalau kita tetap berpegang kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Karena ayat ini mengatakan, dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Sebenarnya ya, Tuhan maunya kita lega, ringan. Kalau kita mau menyerahkan Tuhan, ini Tuhan. Ini Tuhan, seperti seorang anak. Kalau dia butuh apa-apa, dia ke papanya, papa, mama. Itu anak tidak akan tahu papa, mama punya uang atau enggak. Tapi kalau dia butuh, dia bilang sama papanya, mamanya menangis. Saya butuh ini papa, saya butuh ini mama. Apakah kita sebagai orang tua tega melihat anak kita? Tidak mungkin kan? Kita akan berusaha untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Sama kalau kita datang kepada Tuhan. Dengan segala beban problem yang kita hadapi, kita datang menangis, Tuhan. Ini Tuhan keadaanku. Ini Tuhan yang saya butuhkan Tuhan. Tuhan yang lebih tahu. Karena ada ayat mengatakan, sebelum kita berkata-kata, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan akan menjawab. Nah ini saja saudara sekalian. Nah untuk itu saudara sekalian, kita boleh melihat betapa besar kasih Tuhan buat kehidupan kita. Kitanya ini yang tidak sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Karena ini kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar, waktu Tuhan berikan ini firman Tuhan kepada saya katakan Tuhan, amin. Saya juga tidak luput dari kekhawatiran. Tapi saya tahu kalau saya sudah datang di kaki Tuhan, saya menangis di kaki Tuhan. Tuhanku yang besar memperhatikan saya. Tuhan itu ada untuk menjawab doa saya.
Sebab itu dia katakan, saudara sekalian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bukan hatimu toh, hidup ini loh kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Ia akan bertindak. Nah untuk itu saudara sekalian, jangan kita mau bertindak dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kalau kita perbuat, kita rugi, saudara sekalian. Ruginya apa? Kita tidak lihat pertolongan Tuhan. Karena kita mulai pakai kekuatan kita. Dengan jalan ini saya bisa, dengan jalan itu saya bisa. Saudara sekalian, biar kita mau serahkan sama Tuhan. Dan kita mau lihat, kalau kita dengar-dengaran kepada Tuhan, kita akan melihat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat satu contoh di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 12. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 12. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Amin. Amin. Kembali ayat 1 dan tadi. Saudara sekalian, di sini waktu Tuhan marah kepada orang Israel pada saat, bukan pada raja. Dan orang Israel mereka apa? Tuhan mengirim kemarau yang panjang. Di situ ada Elia. Elia tetap taat kepada Tuhan. Pada saat pertama Tuhan katakan, pergi ke sungai Efrat. Di situ kau akan makan dan minum, burung gagak akan memelihara engkau. Nah setelah sungai itu kering, firman Tuhan itu datang kepada Elia. Dia katakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Lanjut, ayat 9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara sekalian, perempuan di Sarfat ini bukan orang Israel. Dia tidak tahu kepada Tuhan. Tapi kalau pribadi itu Tuhan jamah hatinya. Karena Tuhan sudah perintahkan Elia sebagai hambanya untuk ke sana. Dia bilang, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memelihara engkau. Saudara sekalian, kalau kita baca ceritanya tadi, saudara, janda itu bukan orang kaya. Sama saja manusia biasa. Tapi saudara sekalian, karena Elia itu taat kepada Tuhan. Dan dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka pemeliharaan Tuhan itu tetap ada di atas Elia. Lanjut ayat 10. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang memungut kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Saudara sekalian, dalam suasana kemarau yang panjang itu, perempuan janda ini masih memiliki air untuk dia minum. Dan karena apa? Kita lihat, perempuan itu berdiri langsung mau ambil. Lanjut, ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara sekalian, Elia tahu persis keadaan serba sulit, serba sukar. Dia minta air, ada. Dan dia minta sepotong roti untuk dibawa untuk dia. Saudara sekalian, kita boleh melihat di sini. Kalau kehidupan kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun sesulit apa keadaannya di sekitar kita,
Pemeliharaan Tuhan itu tetap ada bagi kehidupan kita. Asal kita mau taat kepada firman Tuhan seperti Elia. Disuruh ke sungai Kerit, dia lakukan. Disuruh tinggalkan itu karena sudah kemarau, dia tinggalkan, dia pergi ke Sarfat. Dan Tuhan katakan, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memelihara engkau. Bukan seorang janda kaya, tidak. Lanjut. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makan, maka kami akan mati. Ini kekhawatiran dan keadaan putus asa. Nah, saudara sekalian, tidak luput loh di dalam kehidupan kita. Menghadapi problem yang sebesar itu, seberat itu. Sering ini terjadi loh dalam kehidupan kita. Putus asa karena kekhawatiran. Tapi kita boleh lihat perempuan ini, saya katakan dia bukan orang Israel. Dia tidak kenal Tuhan. Tapi pada saat itu Elia berkata kepada dia tentang firman Tuhan. Saudara sekalian, dia pegang dan percaya. Walaupun saudara sekalian, dia berada dalam situasi kondisi yang susah dan khawatir. Sampai dia katakan sekarang saya kumpul kayu api cuma ini. Mau pulang bikin roti buat saya dengan anak saya makan, mati, habis. Tapi kita boleh lihat, lanjut. Habis ya. Oh, sampai 12 tadi, maaf. Kembali lagi. Kita ya. Dia bilang, saya mau kumpul kayu api, pulang bikin untuk saya dan anak saya. Selesai. Saudara sekalian, Tuhan tidak mau di dalam kehidupan kita ini putus asa. Dan ayat tadi yang kita baca kata-kata, percayalah kepadaku. Kita mau saudara sekarang percaya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Bagi Tuhan selalu ada jalan keluar di dalam masalah kita. Karena ada ayat di Efesus mengatakan, dia bisa berbuat jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Nyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, sebab itu Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini untuk kehidupan kita ini mau serahkan semua kepada Tuhan. Secara manusia mustahil kan? Tapi kalau kita mau, saudara sekalian, kita mau percaya bahwa Tuhan sanggup, saudara sekalian, kita tidak akan kecewa. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap bersandar kepada Dia, saudara sekalian. Karena ada ayat di Mazmur katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia dan yang tetap berseru kepadanya. Ini, kalau kita tahu takut kepada Tuhan, saya katakan Tuhan itu baik. Yang kita takut kepada Tuhan apa? Berbuat salah atau menyakiti Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan ini. Yang itu yang Tuhan kita katakan menyakiti hati Tuhan. Saya terus telinga saya mendengung selalu itu. Tuhan katakan dalam nubuatan, aku sedih, aku sedih. Saudara sekalian, kau saya ingat tuh, saya jatuh air mata, saya katakan Tuhan tolong. Jangan hidupku ini menyakiti hatimu sampai engkau sedih melihat keadaanku. Biarlah kehidupan kita selalu mau menyerahkan apapun, besar kecil masalah yang kita hadapi. Serahkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan pasti Dia akan bertindak. Saudara-saudara, karena ada ayat di dalam Roma 8 ayat 5 dan 6, ayat apa dia katakan? Roma 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini yang di dalam nubuatan dan penglihatan dia katakan sibuk untuk menjual, untuk mengatasi problem yang mereka hadapi, untuk menghadapi kesukaran yang mereka hadapi. Karena apa? Pikiran daging ini, saudara sekalian.
Biarlah saudara sekalian, dalam lewat firman Tuhan kita mau dibawa untuk jangan terlalu banyak kita memikirkan, mencari, saya katakan, pikiran yang berat di dalam kehidupan kita. Jangan kita bebani pikiran kita dengan perkara-perkara itu, saudara sekalian. Nah, ayat 6 apa dia katakan? Karena keinginan daging adalah apa? Maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini Tuhan mau akar pikiran kita alihkan. Memang bagi manusia mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi manusia mana mungkin. Tapi bagi Tuhan selalu ada jalan. Ada kemungkinan di dalam kehidupan kita. Elia saja di sungai Kerit dipelihara oleh burung gagak. Burung gagak makanannya apa sih? Daging. Loh kok dia bawakan untuk Elia? Karena apa? Dia diperintahkan oleh Tuhan. Bisa aja itu burung gagak dia makan di tengah jalan. Dia tidak bawa untuk Elia. Tapi karena Tuhan yang perintah, dia bawa. Saudara sekalian, saya katakan tadi, bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Apapun masalah kita yang kita hadapi, apapun pergumulan kita yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan bisa kok kirim burung gagak untuk memberkati, membawa apa yang kita butuhkan. Ini. Pada Tuhan selalu ada jalan keluar. Bagi manusia mustahil, tapi Tuhan katakan ini. Supaya apa? Membuat iman kita lebih kuat di dalam Tuhan. Sebab itu firman Tuhan ayat mas kita mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan saudara katakan itu kalimat terakhir mengucap syukur. Nanti kalau saya dapat uang 1 M, baru saya bersyukur. Kalau cuma ya sekian aja, enggak deh. Tidak. Apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita, Tuhan tahu kebutuhan kita. Ini saudara sekalian. Sebab itu Tuhan mau saudara sekalian. Jangan pikiran daging itu menguasai kita. Tapi biarlah kehidupan kita diisi oleh Roh Kudus. Sukacita Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita saudara sekalian. Karena Yeremia 29 ayat 11 dan 12 apa dia katakan? Yeremia 29 ayat 11 dan 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Amin. Kembali tadi ya. Tuhan katakan rancangan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara sekalian, janji firman Tuhan itu ya dan amin buat kehidupan kita. Kalau kehidupan kita mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan melihat rancangan. Karena Tuhan sudah katakan rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Saudara sekalian. Tuhan yang tahu, bukan rancangan kecelakaan. Jadi, kalau kehidupan kita berada dalam masa pergumulan, jangan kita pikirkan, firman Tuhan katakan begini, kenapa saya alami begini? Saudara sekalian. Untuk mencapai masa depan yang penuh harapan yang Tuhan janjikan buat kehidupan kita, ada prosesnya. Prosesnya itu apa? Taat. Ini pendek sekali. Tapi prakteknya itu loh di dalam kehidupan kita sering sukar. Tapi ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketaatan kita di dalam melakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah katakan dalam Matius 28, marilah kamu sekalian letih lesu berbeban berat. Aku kata Tuhan, berikan kelegaan kepadamu. Ayo datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan kemampuan kita. Untuk apa? Ada kelegaan. Dalam kelegaan itu kita bisa mencapai masa depan yang penuh harapan yang Tuhan janjikan buat kehidupan kita. Saudara sekalian, ini selalu saya katakan, mau atau enggak melakukan firman Tuhan. Sebenarnya gampang. Tapi kitanya ini loh senantiasa pakai pikiran daging. Mustahil. Selalu saya katakan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan.
Bagi kita tidak ada jalan, tapi bagi Tuhan selalu ada jalan keluar buat kehidupan kita. Nah Tuhan mau hari-hari ini saudara sekalian, untuk kehidupan kita ini kuat di dalam kehidupan kita. Karena rencana-rencana Tuhan yang Tuhan janjikan buat kita. Kita harus capai itu. Karena firman Tuhan ini yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk membawa kehidupan kita ini tetap apa? Mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan lihat jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Karena janji Tuhan buat kehidupan kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh harapan, masa depan yang penuh harapan. Saya akan berikan contoh kembali lanjutan tadi dari 1 Raja 17 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 15. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Amin. 1 Raja 17 ayat 13 ya. Tapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian baru kau buat bagimu dan bagi anak." Saudara sekalian, kita boleh melihat di sini. Perempuan itu sudah bilang tidak ada apa sama saya selain tepung segenggam. Kita ibu-ibu perempuan sudah tahu tepung segenggam itu berapa sih? Tidak setengah kilo, tidak seberapa kilo, 1 ons pun tidak. Cuma segenggam. Dan itu dia katakan, saudara sekalian. Apa yang diperbuat oleh perempuan ini, saudara sekalian. Karena Elia katakan kepada dia, "Jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan itu." Nah, perempuan ini dia pegang firman Tuhan. Yang saya katakan tadi, dia bukan orang Israel. Tapi begitu dia dengar firman Tuhan, dia bertindak lakukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Dan dia katakan dia pulang, dia buat seperti yang dia katakan tadi. Yang dia katakan dia buat yang dahulu untuk siapa? Elia. Artinya perempuan ini mendahulukan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Ayat ini mungkin, cerita ini mungkin kita sudah tahu, anak sekolah minggu sudah tahu. Tapi kalau kita mau melakukan firman Tuhan, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, karena perempuan tadi khawatir. Dia bukan khawatir saja, putus asa. Dia katakan pulang bikin buat saya, anak saya makan mati. Saudara sekalian. Tapi di firman Tuhan katakan kepada Elia. Elia katakan kepada dia, "Jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagi dirimu dan bagi anakmu." Saudara sekalian, segala sesuatu di dalam kehidupan kita, dahulukan Tuhan di hadapan kita. Perbuat apa dilakukan, difirmankan Tuhan kepada kita. Jadi kembali dalam kehidupan kita, keseharian kita. Di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, apapun yang kami lakukan, Tuhan, hari ini hidupku, hidup keluargaku di dalam tangan-Mu. Tuhan tahu kebutuhanku, Tuhan. Tuhan, Engkau di depanku. Dan saya yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah kecewakan kita, enggak. Seperti saya katakan tadi, mau melakukan firman Tuhan atau enggak. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita boleh lihat perempuan ini. Waktu dia pulang sebagai seorang ibu, anaknya sudah kelaparan, waktu dia bikin roti. Mau dan tidak namanya anak-anak ya. Saya ya mama, mamanya bilang tidak. Itu om dulu sana yang minta.
Itu anak kecewa enggak? Kecewa, dia bilang, saya sudah lapar kok, ini kok dibawa ke sana. Tapi perempuan itu pegang firman Tuhan. Dia katakan, kau bikin buat saya dulu, kau kembali buatlah untuk diri anakmu dan untuk dirimu. Dan firman Tuhan katakan lanjut ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara sekalian, perempuan ini saya katakan terima firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Di situ dia lihat pemeliharaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saya katakan yang kita bolak-balik baca firman Tuhan. Bolak-balik Tuhan dengar firman Tuhan. Apakah di dalam kehidupan kita bisa bertindak seperti perempuan janda ini? Sering punya pemikiran banyak. Kalau kita, oh iya saya bikin untuk dia, saya dengan anak saya apa? Kekhawatiran selalu ada. Sebab itu ayat Mazmur Tuhan katakan kepada kita. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah Tuhan tidak mau ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, waktu Tuhan berikan firman Tuhan kepada saya katakan Tuhan tahu kebutuhan saudara dan saya. Tuhan tahu keadaan kita. Tapi kalau kita mau melakukan firman Tuhan, di situ kita akan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan saudara sekalian pada kita di dalam ayat yang ke-15, apa dia katakan? Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ini loh pemeliharaan Tuhan nyata. Bertindak dengan Tuhan. Melangkah dengan Tuhan. Pasti tangan Tuhan itu ada untuk menolong kita. Bukan melangkah dengan kekuatan kita. Bukan melangkah dengan kepikiran, tidak. Serahkan kepada Tuhan. Kalau kita mau serahkan kepada Tuhan, Tuhan mau kita melakukan firman Tuhan, di situ kita akan melihat mujizat yang Tuhan nyatakan buat kita. Mungkin orang lain tidak tahu, yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Sama dengan perempuan ini. Berapa banyak orang mengalami masa kemarau, masa kekurangan, masa kelaparan. Tapi perempuan ini dengan anaknya itu, dengan Elia. Jadi karena perempuan itu bertindak melakukan apa kehendak firman Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Nah ini yang Tuhan mau hari-hari yang kita hadapi saudara sekalian. Untuk kita percaya setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita percaya, kita lakukan saudara sekalian. Dan di situ kita akan lihat pertolongan Tuhan. Saudara sekalian. Tuhan mau supaya kita melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Firman Tuhan katakan apa kepada kita? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara sekalian, Tuhan mau dalam kehidupan kita apa? Melakukan firman Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, katanya menipu diri kita sendiri. Kenapa? Firman Tuhan masuk telinga sebelah, keluar telinga sebelah. Pulang ke rumah, lupa semua firman Tuhan. Yang rugi siapa? Kita. Saat kita berdoa, kita tidak dijawab oleh Tuhan. Balik kita marah. Loh kok saya sudah berdoa, kok kenapa begini dan begitu? Kenapa ini dan itu? Saudara sekalian. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Karena saudara sekalian, Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Saudara sekalian, minggu lalu ada ayatnya ini keluar. Tapi waktu diberikan kembali kepada saya katakan Tuhan.
Minggu lalu kok sudah ada. Tuhan katakan, Tuhan yang tahu kebutuhan saudara. Dia katakan, apa? Kalau kita menempatkan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita. Gembala yang memimpin kita. Gembala yang menuntun kehidupan kita. Saudara sekalian. Kita akan melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian. Minggu lalu kan Bapak Gembala sudah sampaikan. Tuhan menuntun kehidupan kita. Dia menuntun kita bukan kepada saudara-saudara sekalian perkara-perkara yang merugikan kita. Enggak. Tapi dia menuntun kita kepada air yang tenang. Raja Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini. Kalau kita tempatkan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan, tidak akan kekurangan. Saudara, oh iya, kenyataannya apa? Saudara sekalian, itu letak dari kita sendiri. Kita mau melakukan firman Tuhan atau enggak. Menempatkan Tuhan di hadapan kita sebagai gembala. Saya katakan saya sering ya saudara sekalian dalam doa saya berdoa Tuhan masalahku ini begini. Tuhan begini. Dan hati kecilku sama, loh kok Tuhan disibukin terus dengan perkara-perkara. Tapi Tuhan mau di dalam kehidupan kita seperti dalam nubuatan dengan penglihatan yang lalu. Minggu pertama itu. Tuhan katakan aku ada di depan mereka. Tapi mereka tidak melihat aku. Itu. Karena mereka mau berusaha dengan kekuatannya sendiri. Dengan kebisaannya sendiri. Ini. Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya setiap apapun yang kita hadapi alami. Tempatkan Tuhan bersama dengan kita. Karena Tuhan tahu persis kemampuan kita sampai di mana. Kebisaan kita itu sampai di mana. Sebab itu tempatkannya Tuhan sebagai gembala yang menuntun kehidupan kita. Yang memimpin kehidupan kita. Dan membawa kehidupan kita. Firman Tuhan katakan ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini ada ketenangan loh di dalam kehidupan kita. Ada bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara sekalian. Serahkanlah kepada Tuhan. 1 Petrus 5 itu dia katakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku kata Tuhan. Aku yang memelihara kamu. Ini. Kalau Tuhan sudah katakan aku yang memelihara kamu. Saudara sekalian. Apa mau jadi beban dalam kehidupan kita? Seperti saya katakan tadi, Tuhan yang tahu persis kemampuan saya sampai di mana. Tuhan tahu kemampuan saudara sampai di mana. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan ini masalahku Tuhan, ini pergumulanku. Tuhan tidak pernah tolak dari kehidupan kita. Saudara sekalian, saudara bayangkan kalau Tuhan katakan marilah kepadaku. Artinya apa? Tangan Tuhan itu terbuka untuk menolong kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu ada bersama dengan kita. Sebab itu saudara sekalian. Apapun yang kita alami. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Yang firman Tuhan katakan masa sukar kita hadapi. Tempatkanlah Yesus sebagai gembala yang menuntun saudara. Tempatkanlah Yesus yang menuntun perjalanan saudara. Saudara sekalian. Karena Tuhan itu ada selalu bersama dengan kami. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tolak. Tapi Tuhan mau mari mendapatkan rangkulan kasih sayang daripada Tuhan. Ketenangan daripada Tuhan. Saya katakan, kalau kita dalam masalah, dalam pergumulan, kita mau memuji Tuhan. Kita menyanyi, karena Mazmur mengatakan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Sebab itu biarlah, daripada kita mau pikul beban berat, serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan campur tangan. Karena ada ayat tadi dikatakan, percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Sebab itu saudara sekalian, biarlah firman Tuhan sore hari ini boleh membawa kehidupan kita untuk lebih dan lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan kita akan melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan tidak panjangkan, kita nyanyikan nyanyian itu bersamamu Bapa.
besar melimpah bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, kami puji Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya. Perkenanmu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah Bapa, anugerah-Mu besar, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, haleluya. Tuhan, Kau sungguh baik, anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya kami punya Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan Allah kami, Bapa kami yang berjalan bersama-sama dengan kami melewati segala badai kehidupan. Dan kami mau bilang terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa. Kau ada jauh dalam masa depan anak-anak kami Tuhan. Kau ada jauh di masa depan keluarga kami. Pegang tangan kanan kami Tuhan dengan tangan-Mu yang membawa kami dari kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Bapa. Ajarlah kami untuk mau berserah. Ajarlah kami untuk mau menyerahkan segalanya Tuhan. Setiap akal kami, setiap rencana kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Maka ajarlah kami untuk mau datang selalu, mendekatkan diri kami di dalam-Mu, mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam kehidupan kami, mengutamakan Engkau di atas segala perkara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang datang pada sore malam yang indah ini Bapa. Memberikan kami kekuatan yang baru. Bahwa kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut. Karena kami punya Allah yang besar. Haleluya, terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tapi kami percaya kuasa-Mu terus menyertai kehidupan kami. Roh Kudus terus ada dalam kehidupan kami. Menguatkan kami, menghibur kami, mengingatkan kami akan segala firman-firman yang telah kami dengarkan. Berkati dan urapi terus hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa. Pakai tambah hari, tambah heran, tambah luar biasa di dalam Tuhan. Bahkan terus Tuhan pakai untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Bagi setiap pelayan-pelayan-Mu semuanya yang telah mengambil bagian dalam melayani Tuhan dalam pekerjaan-Mu di hari ini. Engkau memberkati setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian, berkati setiap keluarga, pelayanan, apapun yang ditekuni dan didoakan Tuhan yang memberkati. Bahkan tambah hari, tambah diberkati Tuhan dan tambah cinta Tuhan dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Berkati juga kami semua jemaat-jemaat-Mu yang telah datang membawa pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Engkau memberkati dalam segala hal yang kami kerjakan. Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati keluarga, berkati rumah tangga, berkati anak-anak yang ada Bapa.
Bahkan berkati pelayanan kami, berkati segala yang kami lakukan dan kerjakan. Berkati juga kami berdoa buat anak-anak sekolah yang dalam minggu-minggu ini mengikuti ujian tengah semester Tuhan. Biarlah hikmat, akal budi kepintaran Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Sehingga mereka dapat menyelesaikan segala tugas-tugas, soal-soal dan dapat meraih setiap nilai yang terbaik guna hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa saat ini buat jemaat-jemaat-Mu yang tidak hadir, kalau mereka terhalang dengan kelemahan tubuh, sakit, Bapa kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari Yesus berkuasa oleh bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan, memulihkan dan menjamah segala tubuh mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang lemah iman Tuhan, Engkau kuatkan, Roh Kudus bekerja membantu mereka untuk menghidupi segala firman yang telah mereka dengar Bapa, sehingga mereka dikuatkan kembali, bangkit untuk terus dapat mengiring Tuhan dengan setia. Bagi mereka yang berpergian dimanapun berada, Tuhan beserta, Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu yang berjalan ini kami mau serahkan dalam tangan-Mu Bapa, segala pelayanan yang ada, ibadah-ibadah, doa-doa yang ada, baik di tempat ini, baik di rumah keluarga, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang ada dan Tuhan yang selalu hadir dalam setiap ibadah pelayanan yang kami lakukan. Bahkan sepanjang minggu ini apapun yang kami lakukan, kerjakan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berjalan dengan Tuhan, kami melihat kemuliaan dan kemenangan lepas kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Kami tidak lupa berdoa buat Bapak Gembala yang mungkin dalam perjalanan pulang dalam pelayanan di Gudo. Tuhan berkati, Tuhan yang sertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga terus yang menyertai sepanjang kami mau pulang pada sore malam yang indah ini. Tuhan yang jaga dari gereja, tibakan di rumah dengan segala selamat. Biarlah kami membawa berkat-berkat yang terindah yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, hamba memuji kebesaran-Mu. Yang terbaik, berkat yang terindah, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta penghiburan, sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Berkat yang kita terima mulai hari ini, besok dan selamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Berkat yang kita terima dengan iman, dengan penuh ucapan syukur, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa, terima kasih.